Shalom teman-teman. Shalom. Kita Halo. sudah kembali lagi di channel kesayangan, channel yang luar biasa, channel yang sangat memberkati, di channel GPD Isiloh. Kita kembali lagi di acara Story Simple Truth of Youth. Nah, kali ini kita mau bahas yang sangat dekat dengan kita juga hari ini. Kalau di era COVID ini ada konspirasi tentang ada satu pemerintahan yang mengatur semuanya, misalnya WHO gitu ya, bilang itu mengatur semuanya, kita jadi tunduk sama WHO. Nah, kali ini kita mau membahas yang dekat banget dengan hal itu, yaitu tentang mata uang. Dan katanya di Alkitab juga dijelaskan kalau di Wahyu itu mau diarahkan ke satu hal di masa pemerintahan Antikris, dan salah satunya itu di mata uang. Sebenarnya benar nggak, Om Agus? Oh ya, sebelumnya ini perkenalan dulu, ada Om Agus di sini, sampai lupa. Kita akan sama-sama diberkati dari Om Agus ya. Itu sebenarnya itu mata uang itu benar-benar mau dijadiin satu gitu nggak, Om? Iya, harus ada penggenapan kebenaran firman Tuhan, istilahnya globalisasi menuju kepada satu pemerintahan. Ya. Ini ada juga dalam penggenapan, kita juga mau sama-sama baca di dalam Wahyu ya, Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ya. Wahyu pasal 13 mulai ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu ya. Lalu ayat 4 dikatakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan, dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, lalu membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan keadaannya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Nah, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarlah. Dari sini dikatakan bahwa menuju ke satu ya, istilahnya bangsa-bangsa ya, semua terfokus kepada yang tadi namanya Antikris. Itu jelas itu setan kan, gitu, jelas Antikristus. Itu karena kita tahu bahwa Antikris jelas setan, dan kita tahu setan yang dulunya dia adalah Lucifer ya, yang jatuh karena kesombongan ingin menyamainya, dan suatu saat di akhir daripada akhir zaman dia akan muncul kembali. Dikatakan di sini seperti binatang. Nah, binatang pun punya kuasa ya toh. Dikatakan juga lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya. Karena apa? Dia benci, dibuang oleh Tuhan, sehingga kita tahu juga dunia adalah juga di bawah kekuasaan. Karena ada lagunya, sebab peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Penguasa di udara, yaitu setan. Yang jelas ini akan muncul kembali, istilahnya nantang perang, ingin membawa orang-orang percaya ya, membuat orang percaya khawatir. Nah, dari situ. Nah, hari-hari ini kalau tadi dikatakan mengenai menuju tatanan baru dunia ya, dikatakan menuju tatanan dunia baru di bawah satu komando ya, dikatakan pemerintah dunia atau global one ya. Di sini dikatakan ada apa? Tokoh-tokoh pendahulu untuk gerakan global one ya, sekelompok orang-orang liberal yang pandai dan berpenampilan rapi, yang akan terus menerus meyakinkan seluruh dunia bahwa
satu-satunya cara untuk melestarikan keamanan dan kesejahteraan dunia dengan mendirikan dikatakan tatanan dunia baru di bawah satu pemerintah dunia global one. Sepertinya menarik. Jadi satu semua. Jadi satu rukun, semua. Iya, asik, iya. gitu. Berarti itu bukan bicara cuma uang tapi juga politik, pemerintahan, kesehatan itu jadi satu. Iya, Agama juga jadi satu. mungkin bisa jadi satu ya, karena ya dikatakan tadi fokus kepada satu binatang. Tadi dalam Wahyu jelas itu dikatakannya, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka ya. Di sini dikatakan juga ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu dikatakan setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ternyata kita harus juga bangga kita dipilih dari segala bangsa. Ada lagunya itu wah luar biasa. Saya mungkin salut ya, dia sudah bisa menulis ke depan bahwa benar-benar bahwa ketika orang yang sudah dipilih ditentukan itu harusnya lebih bergiat lagi, dan paling tidak perlu kita itu sadar dulu ya, kita dipilih dari segala bangsa ya, istilahnya wah luar biasa. Nah makanya dikatakan ketika ada hal-hal yang seperti ini dengan keadaan yang lewat kalau dikatakan di sini tatanan dunia baru di bawah satu pemerintahan dunia global. Nah dalam penggenapannya dalam Wahyu 13 ini ya dikatakan ayat 3 sampai 7 ini jelas ya, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda ya, dikatakan pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual ya, tadi dikatakan selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangannya namanya 666. Bilangan itu bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Nah, ternyata juga ada metodenya ya, metode yang dia gunakan ya. Dengan yang pertama dikatakan sistem keuangan baru, seperti tadi yang dikatakan bahwa sistem keuangan baru istilahnya segera diterapkan menuju ke masyarakat tanpa uang tunai. Betul ya, tadi yang seperti kita bahas ya, betul, memang menarik itu ya, tidak repot ya. Praktis aman, nggak aman, betul ya. Nah ternyata kalau kita pahami ini adalah salah satu metode atau trik ya, kepada satu penyatuan mata uang, satu tatanan dunia baru, satu kekuasaan. Nah sebagai anak Tuhan kita harus juga berawas-awas, makanya perlu kita mendengarkan atau belajar memahami tanda-tanda zaman sekarang ini ya. Sudah ditentukan sistem keuangan baru ya, dikatakan yang segera diterapkan menuju ke masyarakat tanpa uang tunai. Lalu yang kedua dikatakan bersatunya kekuatan dunia di bawah satu sistem politik. Sekarang ya. politik. Iya toh? Iya. Nah itu kita tahu dulu dengkotnya Amerika ya, terus Soviet, sekarang muncul lagi Cina. Nah ini mempengaruhi sekali karena kita tahu ada istilah Cina itu bisa meniru ya, semua produk ya, hanya tidak bisa niru ya. Apa itu? Nyawa. Ya enggak bisa ya, nyawa itu Tuhan yang ngurusi, tapi semua itu bisa. Ini sangat-sangat berpengaruh, dan kita lihat di televisi juga konflik ya, ternyata terjadi konflik antara Amerika dengan Cina. Amerika kewalahan. Membatasi macam-macam barang-barang Cina. Iya lah, makanya ini juga salah satu juga tanda dikatakan juga bersatunya kekuatan dunia di bawah satu sistem politik ya. Dikatakan untuk apa? Mengamankan dan memelihara perdamaian dunia menuju satu konsensus universal. Itu sepertinya kan enak ya. Konsensus universal itu
istilahnya penyamaan ya. Oh. Dari tatanan ya istilahnya semua, sehingga ya tadi mengarah kepada satu pimpinan. Oh, ini yang kaya atau miskin, yang apa, merdeka atau hamba, itu berarti kayak disetarain semua. Disetarakan ya istilahnya. Memudahkan untuk sesuatu yang bullying tadi dikatakan kan kalau begini dan begitu jadi repot. Sekarang mudah lah, dibuat mudah, aman seperti tadi katakan, tak repot. Nah, tapi bahayanya tadi dalam firman Tuhan dikatakan mengikut Tuhan atau tidak ada yang istilahnya mudah gitu, harus ada proses gitu kan. Itu memang betul, makanya jadi anak Tuhan nggak boleh gampangan kan gitu ya. Bahayanya kalau kita tidak paham ini, kita akan terseret ke sana. Ya, yang terutama yang punya uang biasanya. Yang punya uang itu, aduh, bagaimana itu amannya, bagaimana mengembangkan investasi, bagaimana keren kan gitu. Itu sepertinya kan mengajak kita itu wah keren gitu ya. Enggak bawa dompet, tapi bawa satu ini cukup. Nah itu kan ya memang bagus lah, akal seperti nalar. Wah iya kan gitu. Tetapi kita harus tahu ini adalah bagian atau trik yang diberikan ya dari setan tadi dikatakan. Lalu jika ya yang ketiga untuk metode yang digunakan tadi sistem keuangan, terus bersatunya kekuatan, lalu di sini dengan untuk mengamankan ya tadi, lalu menciptakan krisis di segala bidang kehidupan manusia, kemudian mengatasi krisis tersebut. Dalam Wahyu 13 ayat 14 dikatakan ia menyesatkan ya mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Nah, di sini dikatakan menciptakan krisis di segala bidang kehidupan manusia, kemudian mengatasi krisis tersebut. Lah, dari sini kalau kita rasakan betul hari-hari ini memang ya dari tadi ya yang atas, menengah sampai ke bawah bahkan miskin itu merasakan. Saya punya teman yang bos bahkan dikatakan wah orang iso ngedol nang luar negeri baru tutup sehingga karyawannya dipulangkan, dirumahkan. Nah, ini kan repot ya. Ya inilah krisis yang sebenarnya dan berdampak kepada di segala bidang ya. Nah dari sini jelas memang ini diarahkan ke sana. Yang seringkali kita nggak paham ya, kita memang nggak kemana-mana, tapi berita itu nyata. Lalu dikatakan apa? Ada tujuannya ternyata ya. Dikatakan tujuannya tadi dikatakan itu keterikatan. Dikatakan semua bangsa menjadi terikat kepadanya. Lah, betul memang apa yang ditawarkan itu menarik. Apalagi ketika kita menonton televisi dulunya sepertinya tidak mungkin terjadi, tapi terjadi, ya toh? Masuk kantor harus pakai chip atau suara saja, itu ya, atau pakai cap jempol, sidik jari. Itu sudah terjadi dulu waktu saya masih kecil. Mustahil apa mungkin ya, ternyata itu mungkin dan ini terjadi. Ya toh? Iya. Repot. Dulu sering berpikir, loh nek di pasar mbok masa pakai chip kan, dulu kan enggak bisa. Kita pikir enggak bisa. Tapi sekarang GoPay. Iya, mau bayar tinggal scan. Iya. Ke mana? Ke supermarket, ya toh? Wah, banyak promonya itu. Banyak promo. Makanya ya itu terjadi secara tidak sengaja. Nah, secara natural. Lah malah dikatakan keterikatan. Nah, tapi salah nggak Om kalau pakai itu? Kan
kan kayak misal cashless semua. Nah, terus kita juga memakai teknologi cashless itu buat ya emang biar gampang, biar aman gitu. Itu salah nggak? Mungkin secara, nah tadi kembali lagi kepada pikiran kan, akal ya. Nggak salah juga, tetapi kita tahu tadi 6 lah itu yang tanda itu. Yang ini berbahaya. Dikatakan jelas toh, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda ya yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun ia tetap hidup ya. Lah dari sini kebebasan dari setan yang hari-hari ini memang dibiarkan, sepertinya kembali lagi kesombongan, ingin menyerupai Tuhan, kuasanya itu makin hebat. Memang itu betul. Nah dari situ ya wajibnya kita hidup di zaman anugerah, istilahnya zaman Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah bersama dengan kita, makanya perlu istilahnya bergiatnya Roh Kudus. Ya kita memberikan keleluasaan Roh Kudus untuk bergiat dalam diri kita yang menuntun kita dari istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah kita harus berani memunculkan satu tindakan ketika saya yakin Roh Kudus memberikan pemahaman buat kita, bukan sekedar pemahaman tetapi kepekaan. Itu penting sekali. Kepekaan untuk mengerti ini siasat iblis, trik iblis atau bukan. Nah ini penting sekali untuk kita supaya kita paham. Makanya bahasa Markus bilang bergiatnya Roh Kudus. Nah bergiatnya Roh Kudus itu harus kita tanggapi. Nah sehingga dia mentatai istilahnya kursi yang ada di hati kita. Ketika itu terjadi, saya yakin memberikan kepekaan, memberikan istilahnya pengertian. Memang secara akal, wah kita hampir terjebak kan. Ini nyata, karena ini nyata. Tadi seperti yang dipertanyakan Yohan, salah enggak? Bingung kita. Karena itu memudahkan, kalau enggak pakai itu enggak bisa kan begitu. Nah yang penting kita enggak terima tanda. Ya meskipun kita berlari ya mending tidak, itu karena tadi dikatakan ya kita bisa. Nah, itu kan belum masuk aniaya besar. Ya, tapi itu menuju kepada aniaya besar yang nantinya itu jelas akan dikejar-kejar dan pakai tanda, harus pakai tanda itu. Nah ini kan belum. Berarti belum. Sekarang masih gak apa-apa lah ya, masih aman gitu. Masih aman karena ya tadi dikatakan belum secara global. Tadi menuju ke sana. Menuju ke sana. Dalam prosesnya, teman-teman. Ya. Nah, dari situ nanti akan ada terjadi pengangkatan. Pengangkatan. Betul-betul pengangkatan, istilahnya kita dipisahkan gitu loh. Nah, yang tadi dikatakan yang tidak. Nah, itu yang tidak tadi dikatakan yang masuk bagian gitu loh. Nah, itu ketinggal. Nah, makanya beruntunglah kita yang beriman percaya kepada Tuhan. Nah, apalagi di dalam catatan kita sudah tercatat. Nah, makanya mari kita harus menjaga hari-hari ini. Saya yakin ketika kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus memberikan pencerahan. Nah, lalu tadi dikatakan tujuannya itu ya global, tujuannya itu ya, ternyata keterikatan ya dikatakan, lalu juga ketergantungan. Hutang luar negeri ya diperbudak supaya apa? Nah, itu seperti negara kita kan. Ketika sudah berhutang kepada Amerika, ya toh, yang tidak tahu sejarahnya tetap, waduh,
utang dari dulu sampai sekarang nggak lunas-lunas. Dulu kan sering ada berusaha gopo tuh ya langgu bangun itu. Tetapi kan sudah, kalau namanya hutang itu ya sudah. Jadi apa? Ketergantungan. Sidik bangun terus jadi oke meluas. Nah, sekarang bangun tol itu kan wow. Itu tetap hutang luar negeri juga kan. Dan mungkin kalau dulu utang ya nggak tahu kemana uangnya. Tetapi sekarang hutang itu sudah dibuat ada buktinya kan, dari jalan-jalan ya terjadi penyimpangan mungkin iya, tetapi jelas itu ada bukti nyata, itu luar biasa juga. Lalu tujuannya tadi ketika sistem itu terjadi yaitu apa? Kehilangan kebebasan politik ya, ternyata di Timur Tengah juga terjadi ya. Amerika ambil peran, ya toh? Ya, kemarin itu ya. Iya toh? Ambil bagian besar. Lah makanya tadi ya kehilangan kebebasan politik. Kayaknya didukung gitu, tapi ada kepentingan, nah kan gitu. Toh? Jelas ya pemilihan umum dikendalikan. Itu beberapa negara bisa. Nggak tahu nanti yang terjadi di Indonesia untuk yang kedua. Kalau yang ini kan jelas secara langsung ya, bebas rahasia umum gitu ya. Tapi di luar benua sana dikendalikan supaya apa? Bisa dikomando nanti suatu saatnya. Ini lalu sebelum ke poin yang selanjutnya, saya mau tanya kalau misalnya kan kayak presiden Amerika itu kan sebenarnya dia kan juga percaya Tuhan gitu, kayak Obama, kemudian yang sekarang Trump, ya kurang tahu kalau Trump yang sekarang gimana. Kalau Obama dulu kan memang kenal Tuhan gitu, dia Kristen juga agamanya, dan sebenarnya tahu tentang sistem ini yang nanti akan jadi satu. Tapi kok dia kok masih gini, kayak mengizinkan untuk menuju ke sana tuh dia masih kayak mengizinkan hal-hal itu gitu, itu gimana ya? Gak menghalangi gitu. Padahal dia tahu kalau sebenarnya ini tuh rencana setan gitu. Kok bisa itu, kenapa ya Om? Mungkin terhambat dengan sistem ya. Sistem. Atau sistem karena yang lain ya emang harus gitu. Iya. Bener-bener halus gitu ya. Halus banget. Istilahnya kan sekarang kalah besok gitu kan, setan itu lisiknya seperti itu. Sama Tuhan Yesus kan begitu ya, setelah mencobai ya, selama terjadi sesuatu sampai puasa, bahkan dia dibawa keluar ya, mungkin terus ketika kalah dengan Tuhan, sekarang kalah, tunggu besok. Memang Tuhan gak bisa dikalahkan, melayu nang umate kan begitu. Iya. Nah makanya mari berhati-hati. Jelas toh itu. Memang ya tahu seperti itu, tetapi memang sudah kalah dengan sistem ya. Apalagi Amerika ya, tahu kan. Tapi juga Amerika sempat terpuruk kan. Iya, betul. Iya, karena ya terjadi penyimpangan, bahkan penyelewengan. Apa itu termasuk itu Om yang menyebabkan krisis terus dipulihkan lagi kayak yang tadi disampaikan itu? Ya karena ya jelas toh meninggalkan Tuhan. Iya. Nggak sesuai rencana Tuhan. Seperti perjalanan bangsa Israel kan juga seperti itu. Ketika semua orang berseru menangis kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tapi setelah kebablasan, kepenaan, ucul kan begitu. Nanti nangis lagi, lah sistemnya hanya seperti itu terus gitu ya, terjadi seperti itu. Lalu tujuannya tadi dikatakan dengan global tadi dikatakan ada yang keempat, menuju ke satu penyembahan. Global One Religion ya, di ayat yang ke-12 dikatakan di seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menjawab seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parah itu. Nah ini diarahkan kepada satu penyembahan, kepercayaan. Ya, tadi dikatakan udah masuk agama berarti. Iya, kepercayaan. Nah kalau tidak, ya ada konsekuensi, mungkin nyawa taruhannya, atau ya dalam pengejarannya tadi dengan satu tanda itu kan nyamari sekali ya. Ini terjadinya
waktu zaman antikris Antikris. setelah Ya. pengangkatan. Ya, kan ini nanti ada pengangkatan untuk orang-orang percaya, penyingkiran kalau GPDI bilang penyingkiran, kalau yang lain ada rapture atau pengangkatan, tapi ya samalah kalau istilah cuma masalah istilah ya, disingkirkan ya, sebelum aniaya besar itu disingkirkan ya, makanya yakin saja kita masuk dalam penyingkiran, masa-masa penyingkiran. Dan sebelum itu pun pasti juga ada tanda-tanda. Iya, makanya kita harus peka ya, betul, peka terhadap situasi dan kondisi hari-hari ini. Nah, ini dikatakan juga catatan penting ya buat kita semua, bahwa peristiwa tersebut terjadi sesudah rapture ya, atau pengangkatan orang percaya di dalam 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 ya sampai 18 ya, dikatakan, saya bacakan, selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan apa? Firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jelas kan, kita diangkat, berarti tidak masuk dalam penganiayaan besar. Itu peristiwa dialami oleh orang-orang yang mungkin hari-hari ini meninggalkan Tuhan, berani misalnya menukarkan ya kepercayaannya dengan pekerjaan, dengan jodoh, dengan apapun kedudukan. Nah, ini berbahaya sekali, dan itu mungkin akan tertinggal dan harus mengalami hal yang ngeri tadi. Ya. Nah, itu mungkin ada yang lain. Jadi sebenarnya jadi penasaran sih, tapi kayak agak enggak masuk di topiknya kita sekarang, tapi penasaran tadi tentang yang menciptakan krisis, kemudian mengatasi krisis tersebut. Sekarang kan baru ada krisis ya, Om. Covid itu ya. Ini itu mau kaya, miskin, sedang itu itu terpengaruh semua ya. Kena semua, itu memang diciptakan. Kita tahu, kalau jujur, ini pendapat ya teman-teman. Tidak apa-apa. Ini kan kita harus tahu asal usulnya ya. Tadi kita tahu awalnya dari Cina gitu ya, dari Cina. Ternyata ketika ada terjadi itu, atau boleh dikatakan meledak, itu kan hubungannya dengan Amerika. Hubungannya dengan Amerika. Katanya dagang juga bisa ya. Katanya ya, ini dengar bener apa enggak, yang dari Amerika tahu ya, ketika di Cina itu kan salah satu juga anggota kayak di laborat gitu, mengetahui penawarnya obatnya, menemukan vaksin atau serum yang itu. Terus ya itu kan untuk dagangan. Kembali lagi kepada
ekonomi. Ya. yang nanti mata uangnya disatukan. Iya, dari sini memang sepertinya dibuat kan begitu kan, dibuat sehingga Amerika sama Cina rame kan gitu. Itu karena ya itu terjadi, dibuat. Ini kan hanya untuk alat kan gitu ya. Iya. Untuk supaya ternyata semua kedampaknya itu kan semua ya. Iya. Bukan hanya Semua. tadi yang mungkin negara Negara aja semua. Iya tuh, kita tahu jumlah yang di Italia itu Wah, ngeri itu. Wah, saya juga nggak tahu juga. Mungkin ini ya diizinkan kan sama Tuhan, sepertinya diizinkan. Loh Tuhan kan apakah tidak menyayang nyawa-nyawa yang istilahnya mati di jalan terus dikeruk gitu ya pakai mobil terus kayak sampah aja, apa Tuhan tidak menyayangkan itu? Ya ini kan kehendak Tuhan kan. Iya. Istilahnya haknya Tuhan kan. Ya kita mungkin berdalih dengan kemanusiaan kan gitu, tetapi itu terjadi dan sudah kita lihat waktu di televisi kan memang kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tuhan kenapa terjadi seperti itu? Ya ini juga termasuk supaya orang melihat wah kengerian yang akan terjadi. Di belakangnya kita nggak tahu. Ini setan kan istilahnya membuat ngeri orang melihat. Wow, sehingga semua ketakutan sampai di sini kan. Jangan terjadi seperti yang di Italia. Ayo maskeran, ayo hand sanitizeran, ayo distancing, ayo. Nah, itu kan hanya oleh karena ketakutan. Iya. Coba ndak ada yang ke sini, kan nggak terjadi di sini. Iya toh? Nah, iya. Nah, itu munculnya kan di Cina. Loh, di Cina kok sampai ke sana? Nah, siapa yang menyebarkan ke sana? Nah, intinya kan untuk menakut-nakutkan. Tadi dikatakan menyesatkan, membuat takut, ya toh? Dari yang benar kepada yang salah. Lu. Kok terjadi seperti itu? Menakutkan. Nah, terus nanti begitu vaksinnya ketemu, penawarnya ketemu, langsung kan seluruh dunia tentram itu aman. Wah menuju ke sana kan begitu toh. Wah, fokusnya ke sana, alihnya ke beda. Iya. Berarti teman-teman di rumah itu juga bisa lihat tandanya itu sudah benar-benar nyata di sekarang ini gitu ya. Dan ini sudah menuju ke sana, jadi ya mari kita kuatkan iman kita ya, benar karena ini sudah nyata itu. Dan ada pertanyaan terakhir Om Agus ini, kalau di Alkitab itu sebenarnya ada ndak caranya tertulis nggak kalau misalnya kita biar ngelewatin masa-masa ini, misalnya kalau dari mata uang gimana caranya biar kita nggak usah pakai mata uang itu gitu. Nanti dikejar-kejar gitu. Biar seperti tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika ya, itu dikatakan apa? Sebab pada waktu tanda diberi, yang pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala alat berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, yang masih tinggal akan apa? Diangkat. Ya. Ini yang menjadi penghiburan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu jawaban pertanyaan itu. Berarti kalau nggak ikut masa itu ya harus mau nggak mau harus diangkat. Kalau nggak diangkat ya berarti kita ikut masa-masa itu gitu. Makanya sungguh benar-benar sungguh dekat dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan ya. Istilahnya hubungannya kembali lagi dibangun ya. Jelas ya dikatakannya. Mereka dalam awan menuju Tuhan di angkasa, demikian kita yang akan selamanya bersama dengan Tuhan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat apa? Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, demikianlah kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang kan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang di rumah ya memberi pengertian kepada mereka. Kalau nggak mau tinggal ya ayo kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ayo kita kerjakan firman Tuhan. Bukan hanya mendalami saja, tetapi
mengerjakan, Pelan-pelan. melakukan ya. Ya. Bukan hanya di pikiran ya, untuk mungkin para pelayan ya bukan hanya sekedar di mimbar, Ya, tetapi melakukan ya, bersama-sama bertindak. Ya istilahnya ibadah, keaktifan itu hasil karena hubungan kita dengan Tuhan, bukan karena saya jadwal gitu kan, tidak melayani karena jadwal, ke gereja karena jadwal kan gitu. Oh tidak, tetapi saya ke gereja itu karena saya sudah diselamatkan. Iya. Saya syukur. karena ini sudah jadi jaminan, Iya. mengucap syukur ya bersama dengan. Nah bukan karena ya tadi Bukan karena rutinitas rutinitas ya, jadwal. formalitas. Iya. Ya saya sedang berpikir, kadang saya melihat jemaat banyak datang itu motivasinya apa kan, kadang-kadang seperti itu. iya. Syukur itu semua datang itu karena mengucap syukur, ingin ketemu dan masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang harus dan harus dilakukan, dan saya yakin semuanya akan diberkati. Ya. Ya toh? Datang dengan kerinduan, datang dengan cinta. Nah, namanya cinta itu kok, wah ketika sudah ketemu Tuhan, waduh luar biasa. Siapapun yang membawa, siapapun yang melayani itu, wah luar biasa diberkati. Yang sakit disembuhkan, ya toh? Yang lemah dikuatkan, waduh. Yang istilahnya dalam kesesakan akan diberikan penghiburan, bahkan jalan keluar. Itu betul. Ya motivasi kita datang ke beribadah itu ketemu Tuhan. Ya jadi gitu teman-teman. Apa namanya, kalau soal penyatuan keuangan pemerintahan itu kalau buat kita sekarang emang kayak masih abstrak, masih sangat menghayal. Maksudnya kan kayak satu negara aja masih ada yang perang gitu, kok ini satu dunia mau disatuin. Kalau kita kan mungkin sekarang Kayak pikirannya mustahil gitu, gitu kayak ya. mustahil gitu. Tapi ya seperti tadi yang disampaikan Om Agus, dulu itu Hanya- cardless itu juga mustahil ya. Iya, Tapi iya. sekarang kita pakai. Iya, itu kan metode ya. Oh. Metode iblis itu halus ya, strateginya luar biasa, karena boleh dikatakan dedengkotnya atau lebih tua ya, setan tua ya, itu Udah tahu seluk wah manusia. manusia tahu. Kalau pelan-pelan tuh nggak kerasa. Iya nggak terasa, terus akhirnya terus terjebak gitu kan, seperti laba-laba yang ingin menjebak nyamuk atau apapun ya toh. Dia akan membuat sarang yang nggak kelihatan, lama-lama nempel. Nah, jangan sampai seperti itu kita ya. Itu dia, teman-teman. Makanya terus pahami firman Tuhan supaya kita tahu jalan ke depan. Berarti fokus kita tuh nggak usah ngayal besok kayak Iya. gimana, tapi ya yang sekarang aja kita tekuni gitu Betul, ya, Om. betul, iya. Dari Om Agus mungkin ada tambahan lagi Om buat menguatkan kita atau apa gitu. Ya sarannya terus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya bukan keterbebanan membaca itu, tetapi ingin tahu isi hati Tuhan. Jadi ketika kita tahu isi hati Tuhan, berarti ngerti apa yang dimaui Tuhan. Terus kita lakukan, itu kan ketika melakukannya tidak dengan bersungut-sungut, ketika tahu maksudnya, tujuannya Tuhan. Nah itu luar biasa, akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Om Agus Siap. buat waktunya. Ada pertanyaan lagi, Yus? Sudah, cukup. cukup. Ya. Oke, teman-teman, sekian story kita hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin teman-teman pengen request ini tolong dibahas dong topik ini di story gitu, boleh langsung komen di bawah atau boleh juga DM ke Instagram kami yu.siloh. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu semuanya yang nulis komen di sini. Terima kasih, storynya sangat memberkati. Kami juga bersyukur, puji Tuhan kalau story ini bisa memberkati Bapak Ibu teman-teman semua. Dan gitu teman-teman, buat story kali ini kita akan berjumpa lagi dalam story minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, hari Sabtu jam 5 sore di channel yang sama juga. Jangan lupa buat like, comment, subscribe dan share video ini. Terima kasih. God bless. Dadah. God bless.